Tidak semua orang yang menua kehilangan cahayanya. Ada sebagian kecil yang justru memancarkan energi luar biasa, bahkan lebih terang di usia senja dibanding saat muda. Mereka terlihat lebih muda dari usia sebenarnya, bukan karena operasi atau skincare mahal, tapi karena jiwanya disiapkan untuk hal besar, sebuah misi yang belum selesai. Mereka ini adalah jiwa terpilih, dan jika kamu merasa termasuk di antara mereka, maka kamu perlu membaca tulisan ini dengan sungguh-sungguh. Karena kamu bukan orang biasa, dan kamu harus menjaga diri. Mengapa? Karena usia awet mudamu bukan hadiah kosong, melainkan pertanda bahwa kamu masih ditugaskan untuk sesuatu yang lebih tinggi dari dirimu sendiri. Berikut ini adalah 10 tanda jiwa terpilih di usia tua, dan alasan kenapa kamu tidak boleh sembarangan menjaga dirimu. 1. Energi spiritualmu meningkat meski usia bertambah. Banyak orang tua yang semakin lemah secara batin, tapi kamu justru merasakan sebaliknya. Kamu lebih sensitif terhadap energi, lebih peka terhadap kebenaran batin, dan lebih cepat menangkap sinyal dari alam dan semesta. Ini bukan kebetulan. Jiwa terpilih sering mengalami peningkatan energi spiritual justru saat tubuhnya menua. Karena di usia inilah dia cukup matang untuk tidak disesatkan oleh ego. Kamu harus menjaga energi ini. Jangan habiskan untuk hal sia-sia, percakapan kosong, atau lingkungan toksik. Karena energi spiritualmu bisa menjadi penyembuh bagi banyak orang. 2. Wajahmu lebih muda dari usiamu. Kamu mungkin sering mendengar orang berkata, kok kamu nggak kelihatan tua ya? Itu bukan sekadar pujian, itu adalah sinyal bahwa ada dimensi ilahi dalam dirimu yang bekerja menahan kerusakan fisik. Wajahmu membawa damai, senyummu menyejukkan, dan tubuhmu seperti punya semacam daya tahan yang tak bisa dijelaskan. Ini adalah tanda bahwa jiwamu sedang menjaga tubuhmu untuk misi tertentu. Jangan sia-siakan, hindari stres berlebihan, makanan buruk, dan orang-orang yang suka mencuri energi batinmu. Kamu harus hidup disiplin, bukan untuk dirimu sendiri, tapi untuk tugas yang masih belum selesai. 3. Kamu mulai didatangi banyak orang tanpa alasan jelas. Orang-orang mulai datang padamu, curhat, minta nasihat, atau sekadar ingin duduk di dekatmu. Padahal kamu bukan motivator, bukan guru, bukan ustaz, bahkan bukan siapa-siapa secara sosial. Tapi jiwa mereka merasa nyaman. Mereka mencium cahaya dalam dirimu. Jiwa mereka mendeteksi bahwa kamu adalah tempat istirahat. Inilah tugasmu, menjadi tempat berpulang jiwa-jiwa yang kelelahan. Kamu harus kuat, dan untuk kuat, kamu harus menjaga dirimu dari hal-hal yang melemahkan, konflik, amarah, dendam, dan rasa ingin menyenangkan semua orang. 4. Masa lalumu penuh luka, tapi kamu tidak jadi pahit. Kamu mungkin pernah disakiti banyak orang. Dikhianati, ditinggalkan, diremehkan, bahkan dilupakan. Tapi kamu tidak berubah jadi keras. Justru kamu tumbuh jadi seseorang yang lembut dan memaafkan. Jiwa terpilih selalu diuji dengan luka mendalam di masa lalu, agar ia tidak jadi sombong saat diberi keistimewaan di masa tua. Kamu adalah bunga yang tumbuh dari tanah penuh duri. Itu sebabnya kamu harus menjaga dirimu, karena kamu bukan orang yang lahir dari kenyamanan. Kamu lahir dari perjuangan, dan sekarang waktunya kamu jadi cahaya. 5. Kamu tidak betah dalam kegelapan atau lingkungan negatif. Ada tempat-tempat yang dulunya kamu biasa saja di sana, tapi sekarang kamu tidak bisa tinggal lama. Terlalu ramai, terlalu berisik, terlalu penuh gosip, atau terlalu dipenuhi rasa iri dan persaingan. Jiwa terpilih akan secara otomatis menjauhi kegelapan. Bukan karena merasa suci, tapi karena cahaya dalam dirinya tidak tahan berlama-lama di tempat kotor.